Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi yang mana kita dapat berkumpul di SDN Dawan Barat 1 dalam acara Kombel atau Komunitas Belajar SDN Dawan Barat 1 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu pengawas, Ibu Wahyu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Dawan Barat 1 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum saya membacakan acara demi acara, yaitu pertama pembukaan yang tadi saya bacakan, kedua sambutan-sambutan, ketiga penutup dan doa, keempat berbagi praktik baik oleh Bapak Surya. Ini kan garis besarnya. Sekarang kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Upi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Bapak dan Ibu, dimohon untuk berdiri. Dilanjut untuk menyanyikan lagu Mars Gugus 1. Mangga dipersilakan untuk duduk kembali, nanti berdiri lagi.
untuk berdiri lagi. Satu berdiri dengan tegak, tubuh satu bergerak dengan kuat melangkah dan menerjang menuju pendidikan cemerlang. Bersama kita menjadi kuat, berbagi kita menjadi hebat, belajar bersama, maju bersama, bergerak menuju bahagia. Gugus satu melangkah, merambah cari ilmu, meraih menuju masa depan, pendidikan cemerlang. Bersama kita nyalakan pelita, berbudi pekerti, akhlak mulia, tanamkan untuk jiwa-jiwa bangsa. Gugus satu Cikampek terus maju, tanamkan untuk jiwa-jiwa bangsa. Gugus satu Cikampek terus maju. Satu berdiri dengan tegak, tubuh satu bergerak dengan kuat melangkah dan menerjang menuju pendidikan cemerlang. Bersama kita menjadi kuat, berbagi kita menjadi hebat, belajar bersama, maju bersama, bergerak menuju bahagia. Gugus satu melangkah, merambah cari ilmu, meraih menuju masa depan, pendidikan cemerlang. Bersama kita nyalakan pelita, berbudi pekerti, akhlak mulia, tanamkan untuk jiwa-jiwa bangsa. Gugus satu Cikampek terus maju, tanamkan untuk jiwa-jiwa bangsa. Gugus satu Cikampek terus maju. Terima kasih. Satu lagu lagi. Jangan dulu berdiri. Lagu yel-yel ombel, yel-yel ombel. Kawan Barat satu. Harus ada yel-yelnya dong. Maka berdiri dulu. Ada itu Pak. Sorry ya, malah yang itu ya. Di grup, di grup. Ada di dulu. WhatsApp-nya itu mana? Jadi kan spiral kan? Spiral. Itu apa namanya? Itu di atas Terus. Ada. Terus. Lagi. Di atas. Terus. Nah. Siap. Sorry ya. Sorry ya, malas. Ya, masak res euy. Digedein.
Itulah tadi menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Mars Gugu 1 dan Yel-Yel Kombel Dabar 1. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nasihat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara rapat rutin Kombel di SDN Dawan Barat 1. Salawat dan salamnya kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya. Yang saya hormati Ibu Pengawas Gugus 1 Ibu Wahyu Nur Hidayati MPD. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Dawan Barat 1. Hari ini kita akan berkumpul di SDN Dawan Barat 1 untuk melaksanakan yaitu rapat Kombel ya, yang dipandu oleh Ibu Pengawas Gugus kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami selaku pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim Kombel SDN Dawan Barat 1 atas kerjasamanya sehingga terbentuk kegiatan Kombel yang dilaksanakan 2 minggu sekali oleh guru-guru di sekolah dipandu oleh ketua Kombel, kemudian kepala sekolah beserta guru ya. Saya berharap Kombel ini dapat dijadikan wahana ya. Mari kita bekerja dan berkarya demi anak bangsa dan negara. Terima kasih. Semoga Allah menyertai tugas-tugas yang dilaksanakan di sekolah ya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Rupanya arahan dari saya tidak panjang-panjang ya Ibu ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengena. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Kombel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Kami bekerja sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat dan bisa berkumpul di sini dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Perwakili SPSD, yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Wahyu Hidayat SPD ini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Saya terima kasih saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan sebagai Ketua Kombel. Semoga dalam melaksanakan tugas menjadi lebih baik lagi, terus kita menjadi lebih bersih
bersinergi lagi, karena Kombel ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari rekan-rekan sekalian. Terutama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung, baik moral, materi, terima kasih Bu, serta Ibu pengawas yang gak pernah lelah mendorong dan ya selalu memberikan semangat motivasi buat kami di sekolah Satuan SD Dewan 1 sebagai Kombel. Lalu buat rekan-rekan, saya juga ucapkan terima kasih karena tanpa kalian saya tidak jadi apa-apa. Hari ini kita akan membawakan materi pembelajaran sosial emosional yang pematerinya adalah rekan kita sendiri, Bapak Surya Ningrat. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Surya sudah mau berkolaborasi sebagai rekan, terutama Bapak Dedi yang guru senior saya yang bisa membantu segalanya dalam hal pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kombel yang telah memberikan sambutannya. Tepuk tangan dulu dong. Iya, itu baru Bu, itu baru. Biasanya kan Pak Dedi ketuanya, dialihkan kepada Ibu Yeni. Alhamdulillah ya, dia bisa. Walaupun guru baru ya Bu ya, gurunya udah lama sih. Acara yang sambutan yang ketiga yaitu dari Ibu Pengawas Bina Gugus 1. Ya ini kan nanti terakhir tuh. Enggak, terakhir. Ya udah. Sekarang menginjak kepada acara penutup dulu, doa dulu, nanti langsung pemberian materi berikut. Ya, mangga Pak Dedi, waktu dan tempat dipersilahkan. Doa dulu lah. Pakai peci ya, gua pakai peci. Peci mana sih? Serbana kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan doa kita, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam pembelajaran untuk memajukan anak-anak bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazatan minana wal bahina lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakatuh. Salat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita menginjak kepada acara pembagi praktik baik ya, pembelajaran sosial emosional. Ya, sekalian Ibu ya nanti sambutan kita aja. Sambutan dulu langsung ke pembelajaran. Sambil evaluasi. Iya. Dilanjut aja terserah Ibu ya. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Diborong Ibu.
tes 1 2 3. Ini direkam ya? Oh, direkam. Iya, nggak apa-apa. Biarin Bu, jangan pindah. Biar saya biar saya di sini. Nggak apa-apa. Iya yang Bu Alia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Pengawas Bina yang selalu setia menemani setiap pombel dimanapun berada, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kali ini saya mencoba berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional. Tapi sebelumnya duduknya sedikit relax, tegap, tidak menyender. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan, perlahan. Oke, terima kasih. Jadi kita sejenak merelakan diri. Bapak Ibu semuanya, pada kali ini pembelajaran sosial emosional ini memang hal yang baru bagi kita semuanya. Bahkan di setiap sekolahan ini mulai mencoba bagaimana sih proses penerapan pembelajaran sosial emosional itu di kelas. Dan saya mencoba melakukan pembelajaran sosial emosional ini di kelas. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Jadi tidak sendirian nanti dengan anak, dengan guru yang lain. Oleh seluruh komunitas sekolah, proses kolaborasi ini memungkinkan anak, murid, dan pendidik, tenaga pendidikan di sekolah peroleh penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Jadi agar berkembangnya sikap sosial emosional ini di dalam proses pembelajaran kita akan lakukan. Ini adalah tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, dan mengolah emosi. Salah satu kompetensinya adalah kesadaran diri, baik kita ataupun peserta didik. Yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif. Kompetensinya adalah manajemen diri. Yang keempat, yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Kompetensinya adalah kesadaran sosial. Yang terakhir, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Di sini kompetensinya keterampilan membangun relasi. Jadi pembelajaran sosial emosional itu ada 4 kompetensi. Di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan membangun relasi. Inilah tujuan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Bagaimana sih kesadaran diri itu dibangun? Kerangka kompetensi sosial emosional yang digagas oleh Castle itu yang pertama adalah kesadaran diri. Saya lebih dekat ya, karena min sewu Bu Pengawas, mata saya min 75. Jadi mesti dekat. Jadi saya nggak pakai kacamata ini karena berhubungan dengan harus tampil di depan umum gitu, jadi pakai. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai sendiri-sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi jangan gampang marah, marah juga boleh sebenarnya, tapi harus diolah. Jangan ujung-ujungnya kita punya problem di rumah, dibawa ke sekolahan, yang menjadi korban adalah murid. Yang kedua adalah manajemen diri. Kompetensi yang kedua manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran
sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Jadi setiap murid itu latar belakangnya pasti beda, profil pelajarnya beda. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Jawa, atau yang berdialek Jakarta. Yang seterusnya adalah keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being. Jadi peserta didik sekarang itu, murid itu capaiannya harus capai ini Pak, well-being. Jadi kesejahteraan sosial emosional secara psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, ini indikator penerapan pembelajaran sosial emosional. Kalau di kelas ini pengajaran eksplisit. Jadi kalau nanti ibu membuat suatu RPP modul ini nanti secara eksplisit. Pembelajaran yang berinteraksi KSE itu kompetensi sosial emosional, pelibatan dan secara murid. Di sekolah, iklim kelas dan sekolah yang mendukung, berfokus pada KSE dan PTK, kebijakan yang mendukung, dukungan terintegrasi yang berkelanjutan. PSE itu juga ada dari keluarga dan komunitas, pelibatan kemitraan dengan orang tua, pelibatan dengan komunitas belajar, terbentuknya sistem dan continuous improvement. Jadi PSE ini kalau tidak didukung oleh sumber daya yang ada di sekolah, di lingkungan, di komunitas, maka tidak akan berjalan menjadi murid yang well-being. Ruang lingkup terintegrasi mapel pelajaran di kita itu ada penjas, ada agama ya. Untuk kompetensi yang saya kembangkan menurut saya pada sesi ini adalah kesadaran diri, pengolahan emosi dengan teknik bernapas kesadaran penuh. Jadi tadi ya, coba anak-anak atau ibu duduk dengan tegak, tangannya di meja atau kita tarik nafas. Ini kesadaran penuh. Atau kita nanti menggunakan instrumen musik. Pengambilan putusan yang bertanggung jawab dengan teknik memeriksa diri. Dilanjut, nah ini adalah teknik, tujuan teknik STOP. S-nya itu adalah stop, berhenti sejenak. Maaf Ibu. Stop, berhenti sejenak di sini. Berhenti sejenak dari apa? Dari proses kegiatan selama anak murid itu di kelas atau ketika di luar masuk kelas. Stop dulu, berhenti dulu sejenak. Yang kedua, T-nya adalah text of truth ya, ambil napas dalam-dalam. Yang O-nya adalah observe, amati sesuai dengan pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Yang P-nya adalah proses. Setelah itu dilakukan, maka berlanjut lagi ke proses berikutnya. Teknik stop adalah pendekatan kiranya untuk membantu siswa menggali dan mengolah emosi mereka dengan lebih baik dalam situasi tersebut. Jadi proses pembelajaran itu dibiasakan Bapak Ibu untuk bagaimana anak-anak atau murid keadaan hari ini baik atau dalam keadaan sedih. Kalau baik, kenapa baik? Sedih, kenapa sedih? Gitu. Jadi mengolah secara emosional. Ini mengajarkan siswa untuk berhenti sejenak sebelum merespon suatu situasi yang menantang secara emosional. Tekniknya memungkinkan siswa untuk meresapi perasaan mereka, mengidentifikasi emosi yang sedang mereka rasakan, dan memilih tindakan yang bijak, alih-alih bereaksi impulsif. Impulsif itu ini ya, reaksi berlebihan ya.
Ada anak di kelas saya juga begitu Pak, ngeyel terhadap anak yang lain suka ganggu. Tapi panitia kita harus banyak narik nafas Bu. Hei jangan begitu lah. Gak boleh sekarang lah. Tarik nafas. Kita kan punya kesepakatan ya. Oh iya. Siapa yang nulis? Oh, saya Pak. Duduk. Itu. Tapi yang namanya anak tadi kembali lagi ya balik dari wahai eta takol ya. Dan biasanya gitu. Tapi dengan menggunakan teknik ST apa ini kita harus tarik nafas. Ya begitu. Dan malah gunak pada kita gunak batur. Nah ini teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Ya sewu ini saya waktunya sebentar atau lama ini? Seadanya saja segini aja ya. Oke terima kasih waktunya. Ada yang dilakukan oleh guru meminta siswa untuk berhenti melakukan aktivitas dan melakukan tarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Jadi kalau misalnya mau menggunakan teknik STOP seperti itu, baru melakukan teknik stop dulu ya dari proses pembelajaran ditarik nafas. Apa yang dikatakan pada murid, anak tolong berhenti sejenak dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang duduk rileks tanpa menyandar pada kursi, bahan tegak, bahu kiri sejajar, bahu kanan, telapak tangan di paha dengan punggung tangan menghadap ke atas atau di meja. Dibuat rileks. Jika sudah merasa nyaman, hirup udara dari hidung. Nanti coba ibu praktekkan hari gitu. Atau nanti ada instrumen musiknya. Boleh ini dibawa nanti ya instrumen musiknya. Saya udah, walaupun pertama udah, tapi kurang kondusif. Karena hari itu ya PSA itu harus dibangun secara berkelanjutan. Bukan nggak mungkin. Kadang-kadang kita begitu ada instrumen musik yang mendayu-dayu terkadang dengan hati terenyuh. Tapi kalau yang nggak biasa ya. Kita lanjut. Tujuan teknik pemeriksaan tadi ada teknik. Yang pertama memvalidasi perasaan dan pengalaman murid. Jadi memvalidasi itu tadi. Kalau nanti proses belajarnya itu print aja yang emoji ya Bu. Emoji itu apa sih? Yang ada yang senyum, ada yang nangis, ada yang marah, itu bawa saja emojinya, perasaannya. Oh iya, nah ini nih, ada tenang, senang, itu seperti itu Bu, setiap hari itu yang di sini. Ini ya, nah ini. Tapi nanti jangan dicoret-coret ya Bu. Itu ya. Memvalidasi perasaan pengalaman murid. Yang kedua melatih murid dalam memahami perasaan yang dialami sehingga timbul empati itu kadang-kadang gini Bu, kalau pinjam ada pinjam penghapus apa, wih pinjam. Nah itu hal yang seperti itu empatinya atau kesadaran secara bertanggung jawabnya belum terbangun. Membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid sebelum mulai sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah ini teknik memeriksa diri dari Plucik ya. Di sini itu ada optimis, cinta, terharu, kecewa, penyesalan. Ini adalah semua emosi yang kita punya. Minta kepada siswa menulis tentang perasaan yang dialami, dirasakan, isi pikiran setelah menjalani kegiatan. Kalau sudah, guru membantu murid dalam merumuskan pilihan-pilihan yang akan diambil. Yang dikatakan pada murid, anak-anak coba perhatikan gambar emosi ini, gambar emosinya. Gak boleh pakai ini juga nggak apa-apa sih. Tulis perasaan yang kamu rasakan, tuliskan. Ini secara eksplisit di dalam proses pembelajaran. Tapi kalau secara penuh pembelajaran PSE boleh secara penuh ya. Kalau tereksplisit penerapan dalam pembelajaran. Nah ini kalau secara eksplisit dalam proses pembelajaran adalah dalam pendahulunya guru buku pelajaran kegiatan yang ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran, berdoa, dipimpin oleh murid. Nah setelah itu sisipi di sini latihan bernapas dengan saudara penuh di dalam rencana pembelajarannya. Lalu menuliskan jurnal misalnya tentang apa yang dirasakan, tujuan yang ingin dicapai.
Guru membuat pelajaran ini sudah masuk lagi ke sesi apa ya, pembelajaran yang punya pelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya, profil. Nah ini Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila harus terus dilakukan dalam kegiatan proses belajar. Si anak nyanyikan ini dulu, terus profil pelajar. Kenapa? Karena kita sudah kurikulumnya merdeka. Baik Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi dalam proses belajar jangan lupa ini, karena kalau tidak disebutkan, anak tidak akan fokus terhadap apa yang akan diajarkan. Jadi harus ada tujuan pembelajaran. Guru mengajukan penyanyi pemantik, ya biasa ini kan. Nah ini penutup. Nah tadi intinya saya nggak sebutin, penutup saja. Guru melakukan refleksi bersama murid, sudah bisa biasa ya. Nah ini ditanyakan lagi bagaimana perasaannya setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini. Coba, gimana? Apa yang harus ditambah dalam proses ini? Apa medianya gimana? Paham tidak? Ini saling berkolaborasi dengan murid. Kenapa demikian? Karena setiap potensi dan minat bakat siswa itu berbeda. Oleh sebab itu kita hanya memandu terhadap bakat dan minat potensi anak. Jadi bukan kita yang membuat dia, kita menuntun. Mari kita akan belajar secara bersama-sama. Nah ini, terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita. Selanjutnya ada di sini. Nah ini adalah praktek belajar. Kita datang kira-kira kalau nanti kebanyakan di-cut saja ya Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya sendiri membuat videonya tuh nggak ini ya, nggak berdiri gitu harusnya. Nah ini salah satunya tekniknya, menanyakan tentang keadaan hati. Kalau yang ini ada emoji ini, bersedih hati. Ya, bersedih hati, tidak dikasih uang jajan. Ya, tidak ada yang semuanya happy ya, bahagia. Oke, teman sekalian, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Haris, Askan, Afani, Hasan, 3 orang ya. 3 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan mereka teman-teman saya yang tidak hadir besoknya bisa hadir kembali. Ada sekalian, jadi kita sudah istirahat ya, istirahat, sudah melakukan olahraga, capek ya tentunya. Capek nggak? Berlari ya capek. Nah hari ini kita pembelajaran kedua yaitu tentang apa? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Temanya hari ini adalah ini Pancasila sebagai nilai dari kehidupan. Nah ini buat karena saya nggak nyanyikan ini saya jam kedua ya. Tujuan pembelajaran hari ini apa? 1. Nah, ketika kita belajar, tujuannya sudah diketahui, oh ini tujuan ini. Sehingga pada saat kita belajar, kita tahu tujuannya. Ya, ada 3 tujuannya. Murid memahami dan menjelaskan makna tentang sebagai dasar dan tapi sebelum ke pembelajaran hari ini, kita akan melakukan sendiri, jadi harus bolak-balik ya. Sebelum kita proses belajar, kita
Stop itu adalah stop, berhenti dari aktivitas sebelumnya. Oke, kita mari dari lab dulu. Kondisi duduknya tegak, tidak menyender. Tegak, dia tidak menyender. Sambil mendengar musik, tegak ya. Tegak. Nah, saya kombinasi teknik STOP ini dengan instrumen musik. Itu saya. Nah, Terus kakinya boleh dibawa lantai. lakukan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Oke. Pejamkan mata, pejamkan mata. Relax, pejamkan mata, matanya dipejamkan. Tarik nafas. Ya Sewu, apakah mau diteruskan atau stop? Oke, kita stop saja ya. Tarik nafas. Nah, di akhir sesi berpraktik baik pembelajaran bahasa ada secara tidak langsung ada anak yang nangis, 1 orang anak yang nangis dengan instrumen musik tersebut. Tapi saya tidak menggali, ada tapi cuman begitu Pak itu ada yang nangis, nah di stop di situ saya nggak menggali secara mendalam untuk kenapa menangis gitu, karena itu butuh tadi ya. Nah ini seperti ini. Oke, Bapak ada gambaran ya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah ini saya baru melakukan 1 kali pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba oleh guru-guru yang lain di kelas masing-masing. Dipersiapkan secara baik ya. Baik, ini sebenarnya kurang sempurna itu karena videonya itunya tegak ya. Jadi kalau nanti ini apa? Nanti coba saya yang ada yang nggak diputar. Nah ya. Rasakan bahunya rileks. Bahunya rileks. Tarik nafas lagi. Ya udah kayaknya yuk. Jadi itu tadi yang saya lakukan terhadap. Jadi ada tadi kalau nanti dibuat itu minta koordinasi dengan yang lain boleh untuk komandonya agar lebih. Yang kedua nanti boleh diupload di YouTube. Saya sendiri punya YouTube sendiri. Nanti ibu bisa kunjungi YouTube-nya. Nanti dikasih upload. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari proses pembelajaran ini ada? Nanti dijawab lagi ya. Untuk pembelajaran PSN ini mungkin kita dari tahun ke tahun dari perubahan-perubahan dari kurikulum itu kita sering menuntut tentang pengetahuannya saja ya. Nah di sini untuk PSE kemungkinan emosi jiwanya yang akan dibangun. Nah saya yang akan datang karena sekarang itu maraknya tentang perundungan, kekerasan anak. Nah itu kan yang lagi booming di masyarakat di sekarang ini kan banyak ada yang menjelek-jelekan, tawuran, ya. Nah itu apalagi sekarang sudah ke tingkat SD yang tawuran. Nah untuk pembelajaran di PSE ini apa sih yang perlu kita perhatikan yang booming sekarang itu karena sekarang itu kita dituntutnya mindset orang tua hanya ingin anak itu pinter, bisa. Padahal untuk menurut saya itu sekarang jangan ke sana, ya. Karena secara emosional juga kan masih kurang. Kita diberi vitamin terus tentang pengetahuan, tetapi emosi jiwanya tidak dibangun, itu akan lebih parah. Walaupun kita pintar, tetapi jiwanya tidak baik, itu akan berpengaruh sekali. Nah, bagaimana untuk cara mindset orang tua itu agar tidak mindsetnya itu ke pengetahuan saja? Karena dikatakan sekarang anak bisa baik itu dikatakan dia mendapat nilai baik di atas 90, 80 itu
lebih bangga daripada anak baik perilakunya. Nah itu pola pikir seperti itu yang saya khawatirkan juga, karena yang saya kenapa sih sekarang banyak tawuran, bullying, ya, perundungan, kekerasan pada anak. Nah itu apa sih? Nah itu nanti mohon untuk di pembelajaran PSA ini untuk menggali seberapa anak-anak di SD kita itu seperti apa sih, perlu yang dibangun itu seperti apa. Mungkin kita sudah ada di sini guru PAI, ya, ada 2, Bu Jiani sama Bu Siti. Nah untuk pembelajaran ini kita bentuk dulu dalam jiwanya. Padahal sudah kolaborasi dalam mata pelajaran sudah ada. Mungkin dari guru-guru agama sudah pasti itu untuk mengasumsikan atau memberi vitamin-vitamin kepada para siswanya untuk menjadikan jiwa-jiwa yang sehat, yang baik, ya. Nah, tetapi kenyataannya kok apakah memang pengaruh zaman? Sekarang ini kan kita pengaruh zaman banyak sekali, ya, dengan melihat gadget ataupun dengan media sosial yang lainnya. Jadi anak-anak itu terpacu untuk berbuat yang tidak. Nah, bagaimana cara memberikan vitamin atau asumsi masukannya supaya di pembelajaran ini kita tepat sasaran, implementasinya supaya anak itu di kita itu jangan sampai anak yang tawuran, kekerasan ataupun bullying, ya, nanti ngomong kolom, ya. Nah itu mohon untuk cara mengatasi, untuk cara implementasi nanti mungkin dari kolaborasi antara guru kelas dengan guru PAI itu harusnya seperti apa. Mungkin itu yang saya tanyakan, agar anak-anak kita kan ini tujuannya kepada anak, untuk anak, ya. Maka untuk itu saya mohon masukannya mungkin itu saja. Ya, pertanyaannya panjang sekali ya Bu. Nanti dijawab sama Ibu pengawas saja ya, biar lebih oke ya. Kalau saya sih simpelnya itu karena di kelas itu punya kesepakatan dan keyakinan kelas, salah satunya itu. Jadi kalau anak ngomongin apa kamu itu udah ditulis, iya. Sambil meredam. Itu saja kalau yang saya ya. Karena pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya buat peserta didik atau murid, tapi buat guru juga, agar tadi mendidik murid itu menjadi murid yang well-being. Nanti well-being seperti apa yang diinginkan nanti Ibu pengawas akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya yang sudah panjang lebar untuk menerangkan mengisi pembelajaran sosial emosional. Untuk selanjutnya, mangga kepada Ibu pengawas Ibu Wahyu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Bayu selaku Kepala Sekolah, Ibu Yeni selaku Kepala Pondok, Ibu Ayong selaku MC, Bapak Surya selaku pembawa peraktif baik, Pak Dedi selaku mentoring, Ibu Yani sebagai guru PAI, Ibu bener ya? Bu, Ibu Siti, Arya, Ibu Upi dan Ibu Julia.
Jumhur. Iya, benar ya? Jumhur ya. Jumhur. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, terima kasih untuk progres dan apa yang dilakukan hari ini. Materinya cukup menarik dan ini sebenarnya materi yang kemarin sudah kita gali juga di Tombel Jawa Tengah 3. Siapa yang ikut kemarin? Oh ya, berarti bisa tuh ya, bisa nanti lebih menguatkan lagi karena materinya itu sebenarnya materi yang sudah kita kenal, sudah kita garap bertahun-tahun gitu. Tapi mungkin sekarang tidak penguatannya gitu, karena di sini ada penggabungan beberapa teori di antara yang tadi yang disampaikan Pak Surya Mesel gitu. Jadi inti dari pembelajaran sosial emosional itu apa? Sosial dan emosional. Kalau sosial itu hubungannya dengan orang lain. Kalau emosi berarti hubungannya dengan diri sendiri. Berarti di situ seperti yang dibilang oleh Pak Surya, pembelajaran sosial emosional adalah kolaboratif. Berarti ini enggak sasarannya enggak siswa aja. Jadi kita tidak hanya mentreatment siswa, tidak hanya melatih siswa aja, tetapi juga kita gurunya. Kita juga ke orang tuanya gitu. Ya, karena nggak bisa kita hanya satu sisi ngedrill siswa, pembiasaan siswa, tetapi ternyata gurunya sendiri ngelola emosi aja bisa gitu. Ya, jadi di situ ada beberapa teori yang digabungkan menjadi sebuah pembelajaran sosial emosional. Inti dari semuanya itu adalah adanya mindfulness. Tadi yang dibilang Pak Surya. Mindfulness itu apa, Bu? Pak? Sadar penuh. Jadi ketika Bapak Ibu duduk di sini sadar, lagi duduk, lagi dengerin, oh di sana ada Bu Bayu, di situ ada ini, sadar. Ketika lagi makan sadar, yang aku makan adalah singkong. Bahkan ketika ngunyah, yang dikunyah itu juga tahu rasanya. Oh, singkong rasanya manis, singkong rasanya seperti itu, sadar. Saya ingat dulu waktu SD itu sama guru saya, kalau ngunyah itu 33 kali gitu ya. Iya kan Bu ya. Tapi sadar nggak? Kita pernah nggak gitu? Saya pernah iseng gitu seperti itu, ngitung ngunyah. Oh, saya nggak mual, Bu. Lembut jadi nggak ada rasanya. Jadi nasinya itu jadi lembut gitu. Tapi itu mindfulness itu tidak hanya kita sadar diajak ngomong, kita tahu yang diajak ngomong isinya apa, tetapi kita juga sadar semua aktivitas kita. Contoh real ketika kita nggak mindfulness, Bapak Ibu pulang ke rumah, lah kok Juju udah sampai rumah ya? Juju udah di rumah gitu ya, itu contoh yang nggak mindfulness. Ketika mindfulness tahu, oh saya lewatnya jalan ini ketemu sama Pak RT, menyapa Pak RT, itu mindfulness. Berarti cuma lawan. Jadi pikirannya kemana ya kalau nggak mindfulness. Contoh lagi ketika kita nggak mindfulness, waktu kan kita sering dengar ya, waktu cepet banget sih. Ya karena kita nggak mindfulness, kita tuh nggak sadar, kita buka HP udah tahu-tahu udah jam 12 siang gitu. Karena kita nggak mindfulness. Makan pun juga kita perlu mindfulness, tidur, jalan dan sebagainya ya, apalagi dengan ketika kita ngomong. Nah itu inti dari semua PSE itu adalah mindfulness, sadar. Kemudian di dalamnya ada kompetensi, 5 kompetensi yang tadi sudah di-up sama Pak Surya. 5 kompetensi yang hubungannya sama sosial dan emosional. 5 kompetensi ini yang harus kita bangun untuk kita sendiri dan juga untuk siswa. Semua orang tua bisa ikut terlibat. Ada 5 tadi. Yang satu kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu berarti sadar aku tuh lagi emosi, aku itu lagi marah, aku lagi happy. Kalau saat ini saya sadar saya lagi happy gitu. Karena ada singkong gitu. Ya, sadar gitu. Siswa itu juga gitu. Jadi siswa itu juga diajari supaya mereka kenal emosinya. Anak-anak tadi bilang Pak Surya, hari ini apa perasaanmu? Mereka sadar, Pak hari ini saya males, hari ini saya sedih, hari ini saya bahagia. Itu mereka sadar gitu. Nah itu perlu diketahui oleh guru. Jadi nanti guru bisa ngasih treatment.
Kalau siswanya lagi sedih, lagi tidak bahagia, lagi tidak welcome sama kita, ya jangan diterusin dulu ngajarnya. Tapi kita harus treatment berikutnya diapain gitu. Yang pertama, kesadaran diri, kenalin dulu emosinya. Yang kedua, itu apa? Manajemen diri. Setelah kita kenal emosi kita manajemen. Ya, kita lagi marah. Kenal kita tuh marah. Tapi kita nggak bisa memanajemen marah kita. Budak ngomong sembarangan gitu ya. Aku tuh sampai bahasa binatang dan sebagainya keluar ya. Sampai ngata-ngatain guru kepala sekolah, ngata-ngatain Bu Ayom. Itu karena kita tahu kita lagi emosi tapi kita nggak bisa ngelola. Nah ini perlu juga kesadaran diri ini, manajemen diri ini perlu. Dan cara memanajemen diri, memanajemen emosi itu adalah dengan cara jeda. Jadi ketika Bapak Ibu merasa emosi, merasa apa, jeda dulu supaya kita bisa dikelola. Jadi ada jeda itu tadi yang dibilang Pak Surya, stop, berhenti, kita mengambil napas, diam, kemudian kita merasakan yang ada di sekeliling kita, mungkin kita merasakan apa dampak nanti kalau aku ngomel-ngomel dan sebagainya, ya. Baru setelah itu lanjutkan lagi. Saya merasa lelah, emosi ya, capek, lelah, sedih gitu ya. Ya udah jeda. Ketika jeda, saya memikirkan ini stop ambil napas itu salah satu cara gitu untuk berjeda. Tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan ketika berjeda. Berjalan ice breathing, ya boleh. Kalau kita sebagai umat Islam ya Bu Yani ya, berdoa, istighfar, benar. Betul. Iya, kita semedi dulu sebentar gitu ya. Kita nenangin diri lah istilahnya. Kita refleksi bahwa saya itu udah banyak nikmat. Kalau saya itu capek, saya lelah, saya nanti mutung gitu ya. Saya nggak mau lanjut aktivitas. Gimana nanti dengan amanah saya? Kita refleksi, kita lanjut lagi. Ya, itu yang kedua, manajemen. Ini perlu juga, nggak cuma ke siswa, guru pun saya rasa perlu. Tapi hati-hati Bu, kalau kita lagi kesel terus jeda kita makan. Mindfulness itu kita jeda, kita istighfar, kita merasakan hal-hal baik gitu ya di sekeliling kita gitu. Silakan kalau mau dengan teknik yang lain bisa dicoba. Tapi kalau mungkin dengan makan efeknya yang itu nanti siap-siap. Karena yang namanya jeda itu juga harus tetap mindfulness tadi, sadar. Ketika kita stres, kita jedanya dengan makan, itu kan kita kalap. Kita kadang nggak sadar makannya itu apa, disambut sehat. Ya iya. Jadi tetap kita usahakan ketika kita berjeda, kita memanajemen emosi, itu kita tetap dalam kondisi sadar juga. Ya. Kalaupun kita harus istirahat jedanya dengan makan, maka makannya itu juga harus dengan mindfulness. Jadi kita tidak sembarangan makan makanan apa aja. Itu yang kedua. Ini yang hubungannya sama emosi, hubungannya sama diri sendiri, baik guru maupun siswa. Yang ketiga, kesadaran sosial. Jadi kalau kesadaran sosial ini hubungannya sudah dengan sosial, dengan orang lain, ya, dengan sekitar. Di situ ada yang namanya empati. Ya, kesadaran sosial ada yang hubungannya dengan empati. Kemarin di webinar saya sampaikan sebuah cerita, ya, ada di kereta, ya, di kereta kita sudah seorang pemuda sudah capek dari siang naik kereta malam-malam. Ada bapak ngajak dua anaknya udah jam 8, waktunya harusnya pemuda itu tidur istirahat, tapi ternyata anaknya tuh lari-larian, teriak-teriak gitu.
Jadi mengganggu istirahatnya. Dilihat di sekelilingnya orang-orang ada yang memperhatikan doang, tetapi tidak ada yang menegur. Akhirnya pemuda itu apa yang dilakukannya? Dia menegur bapaknya. Bapak, ini sudah jam 8. Saya mau istirahat, tolong bisa nggak Pak? Anaknya tuh disuruh anteng. Nah itu yang dilakukan pemuda. Bapaknya senyum, jawab, ya, iya nak. Saya akan menegur kedua anak saya, tetapi sebentar lagi juga saya mau turun. Jadi mohon bersabar dulu ya, karena anak itu baru saja kehilangan ibunya 3 hari yang lalu. Dan baru hari ini mereka bisa tertawa kembali. Tuh. Ketika yang dilakukan pemuda tadi sudah menegur gitu ya, tanpa melihat apa istilahnya perlakuan bapaknya kenapa membiarkan gitu, maka apa yang dirasakan pemuda itu kira-kira? Karena sudah menegur bapak tadi, merasa bersalah, menyesal. Iya, itu yang namanya empati. Jadi ketika kita mau memutus apa namanya di lingkungan sosial gitu, kita itu jangan mikir menurut kita gitu, tetapi kita juga harus kita juga harus melihat Ibu Ayong dari tadi bolak-balik muka cemberut, jangan-jangan emang ada sesuatu gitu. Jadi jangan mikir kita tuh merasa apa namanya Bu Ayong bolak-balik mengganggu pemandangan gitu ya. Tapi kita harus tahu Bu Ayong itu kenapa gitu ya. Kita harus tahu dulu apa yang Bu Ayong rasakan gitu ya, apa yang Ibu Ayong lakukan gitu, dan apa yang akan kita lakukan kalau kita jadi Ibu Ayong. Ini yang namanya empati. Kita mencoba merasakan orang lain, kita mencoba menjadi orang itu. Kalau kita berada di posisi bapak itu, kita pasti juga akan membiarkan anaknya lari-lari kan, karena baru ibunya meninggal dan baru sekarang terlihat bahagia bisa tertawa, kan kita juga akan membiarkan. Itu namanya empati ketika kita berhubungan dengan sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Nah, kalau berelasi ini membangun ini lebih banyak ke komunikasi ya. Bapak dan Ibu ketika apa namanya membangun kerjasama, relasi dengan orang lain, ya istilahnya lah, dengan anak aja deh. Dengan anak, ketika anak mendapat anak sendiri boleh, anak murid boleh mendapat sebuah prestasi. Nah, Ibu, saya bisa menggambar nih, gambaran saya. Coba apa yang Bapak Ibu katakan pada anak tersebut? Bagus, itu memuji. Betul. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang positif, maka kita itu mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang aktif, istilahnya active construction responding. Jadi kita merespon dengan sesuatu yang positif juga. Misalkan di sini SD Dabar 1, SD Dabar 3 misalkan Bu Yanti bilang sama Bu Bayu, SD aku dapat bantuan cor-coran. Bu Bayu jawabnya, itu kan positif. Bu Bayu ngejawab ke Bu Yanti, timbang cor-coran. Itu namanya negatif, ya, negatif constructive responding gitu. Ada juga yang menjawab, aku juga dapat bantuan, nggak cuma cor-coran, tetapi dapat bantuan rumah tingkat gitu, ya. Itu juga lebih atau mungkin ini SD Dabar 2 mendapat juara apa namanya, misalkan juara di tingkat O2 SN di tingkat kabupaten, dan di sini dulu pernah juara di tingkat provinsi misalkan. Bu Yayanya bilang sama Bu Bayu, wah aku menang nih, muridku dapat di juara kabupaten. Bu Bayu, kalau Bu Bayunya nggak mau kalah, bener nggak mau kalah, jawabannya responnya itu nggak membangun gitu ya, maka menjawabnya tinggal aku cuma kabupaten, aku dulu pernah sampai ke provinsi gitu, aku pernah ke kabupaten, ya dilawan, jadi nggak mau disaingin gitu. Itu bukan seperti itu. Jadi ketika kita mendapat obrolan yang itu sifatnya positif, maka kita pun harus meresponnya juga dengan positif. Ketika anak sedang bahagia mendapat sebuah award atau penghargaan atau apa, maka kita pun harus memberikan respon pujian,
bagus, nanti lanjutkan ya, nanti teman-teman juga diajak ya dan sebagainya. Itu ketika kita berelasi dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat. Ketika kita berelasi, kita membangun hubungan, tetapi sifatnya itu konflik. Misalkan ada konflik, kita melihat ruang kelas acak-acak gitu ya, acak-acakan gitu, pusing, aduh pusing ternyata gimana sih ruang kelas berantakan seperti ini, gitu. Apa seperti itu? Kamu gitu ya. Atau ketika di rumah aja deh, di rumah. Kayak tadi itu kan anak kelas 6 ngepel. Oh. Di baju mungkin pelnya. Nah, terus kan ibu datang Injek. kotor. Jadi masih basah udah diinjek, dari kotor lagi. Ya ibu habis udah gitu. Makanya diam. Saya memarahin anak-anak kelas 5. Iya. Iya. Jadi sama seperti mungkin ibu bapak-bapak kan ya. Bapak-bapak itu kan suka kalau naruh baju kadang itu kan gimana gitu ya, dilempar. Jadi yang ngurusin itu kan emak-emak gimana? Tapi kalau saya tahu bajunya supaya yang muda Bu. Boleh diamin ini. Apa udah? Ya, ketika kita melihat sebuah konflik dalam membangun relasi itu, suaminya nggak bisa rapi ketika naruh handuk, narik baju dan sebagainya, kita pusing gitu. Tetapi bahasa yang kita lontarkan itu kadang-kadang, ayah teh gimana sih, papa sih gimana sih gitu. Mama teh capek gitu, papa nggak ini gitu. Nah, yang kita lontarkan pertama itu kamu orang-orang itu yang membuat konflik gitu. Nah, ini yang kita hindarkan. Jadi ketika ada konflik, maka yang harus kita ucapkan itu adalah kata-kata yang hubungannya kan sama emosi, adalah emosi kita gitu. Ketika melihat kelas berantakan, maka emosi kita gimana? Ibu sedih kalau melihat seperti itu. Coba apa yang bisa kalian lakukan? Ibu sedih kalau melihat, mama sedih kalau bapak itu nggak ngerti kalau baju itu naruhnya di sini, naruhnya di sini gitu. Jadi lebih ke saya gitu. Saya merasa apa gitu untuk membangun relasi. Jadi orang lain itu tidak merasa tergurui, tidak merasa terdikte oleh kita. Ya, itu yang kedua ya. Jadi membangun relasi itu ada 3 cara. Yang pertama tadi dengan mengucapkan kata-kata positif ketika ada sesuatu hal yang positif, gitu. Kemudian yang kedua itu dengan I message, maksudnya dengan memperlakukan pribadi saya rasanya seperti apa untuk dikatakan kepada yang membuat konflik. Tuh. Yang ketiga, ketika kita membangun relasi itu sampaikan dengan 3C, calm, confident, dan apa? C satu lagi apa? Calm dengan tenang, ya. Kemudian dengan confident. Jadi kalau kita membangun relasi, ngobrol sama orang itu ya nggak usah muter-muter gitu. Ya, jadi apa tujuannya? Ibu kepala sekolah, saya datang menghadap ibu karena ada tujuan yang ingin saya sampaikan Bu. Begini Bu, di kelas saya. Jadi nggak usah muter-muter, kalem, kemudian jelas. Tujuannya apa? Satu lagi apa ya? C-nya apa? Aku lupa. Calm, confident, dan C-nya apa? C. Nanti dicari. C satu lagi saya lupa. Maklum ya. Apa C satu lagi apa? Confident, calm, satu lagi ada nggak? Bentar. Ada nggak di sini? Oh, clear itu jelas. Jadi yang disampaikan jelas, ya jelas disampaikan dengan tenang dan confident itu apa?
diri. Nah, jadi saya terjemahnya salah. Confident itu nyampainya percaya diri, jadi jangan kelihatan unjab-unjub gitu. Bahasa Sundanya apa? Nggak pelin-pelan, benar. Ya, jadi jangan sekarang disampainya kacang kedelai, nanti besok disampainya tempenya gitu. Kalau bahasa Jawa ada istilah isuk tempe, sore kacang kedelai gitu. Artinya minclang-mincling. Ya, jadi yang disampaikan jelas, tegas. Iya, dan dengan kalem, nyampainya dengan tenang. Gak usah busa-busa apalagi mencak-mencak gitu. Ya negeri juga ogah kalau kayak gitu mah. Terus yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini hubungannya juga dengan orang lain. Ya, ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tadi seperti yang dibilang Pak Surya tadi. Apa tadi yang Pak Surya tadi contohin? Memperbaiki diri. Ya, kalau di sini mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini perlu latihan. Ya, jadi ambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi tidak semata-mata hanya ibu kepala sekolah saja yang harus mengambil keputusan, atau yang bertitel ketua, yang bertitel ketua panitia dan sebagainya. Bapak Ibu di sini adalah para pemimpin pembelajaran, maka harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk ruang lingkup tupoksinya di kelasnya. Contohnya apa, Pak? Mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya pembelajaran di kelas. Hari ini pembelajaran di kelas harusnya jadwalnya bahasa Sunda ini dan sebagainya. Ternyata secara mendadak gitu, guru yang bersangkutan itu tidak hadir. Maka Bapak harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apakah ya udah orang sesuaikan dengan pelajaran yang sekarang apa? Iya, makanya harus, dan yang harus diingat di sini sistemnya dengan POOC itu. Jadi ketika kita mau ngambil keputusan, kita harus mikir inti masalahnya apa. Inti masalahnya hari ini pembelajaran ini nggak ada gurunya. Kemudian pilihan solusi. Pilihan solusinya kan nggak cuma satu. Kalau bisa lebih dari satu. Pilihan solusi. Setelah pilihan solusi tadi, pikirkan dampak-dampak dari pilihan solusi. Misalkan aku biarkan, ya, ketika nggak ada guru pembelajarannya nggak masuk. Pilihan pertama aku biarkan, pilihan kedua anak aku kasih tugas dan aku akan melanjutkan pekerjaan yang lain. Pilihan yang ketiga aku masuk dan mengajar, tetapi sebentar-sebentar karena aku juga punya tugas lain. Yang pilihan yang keempat, aku tinggalkan tugas yang aku pegang, aku akan mengajar sampai jam terakhir dan sebagainya. Pilihan-pilihan itu Bapak rangkum, Ibu rangkum, kemudian pilih pertimbangkan mana yang berdampak paling kecil, yang dampak negatifnya paling kecil. Nah, itu yang akan menjadi pilihan. Dan diingat bahwa semua keputusan itu pasti memiliki dampak. Seperti halnya kita hidup, milih jadi guru. Sudah yakin milih jadi guru setelah sebelumnya itu ada pilihan-pilihan lain selain jadi guru gitu? Iya. Pasti ada dampaknya. Dampaknya hanya guru SD. Dampaknya ditempatkan di jauh dari rumah, ya. Dampak lagi dan sebagainya. Kita harus sadar dengan pilihan-pilihan dan dampak yang akan terjadi. Dan kita it's okay dengan pilihan tersebut. Itu bertanggung jawab. Gitu. Dan yang diingat lagi bahwa yang 5 kompetensi ini, baik untuk diri sendiri maupun dengan sekitar, ini adalah keterampilan. Yang namanya keterampilan itu adalah sesuatu yang bisa dilatihkan. Jadi semakin sering dilatihkan, maka akan semakin kuat pelaksanaannya. Jadi kenapa PSE itu penting gitu? Karena ya PSE itu tadi kata Pak Dedi, kita harus membangun sosial emosional karakter yang baik untuk anak. Nggak bisa hanya kognitifnya aja, karena kan namanya pendidikan dari dulu itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi gak cuma pinternya, tetapi juga akhlak adabnya, tetapi juga keterampilannya.
basic skill, life skill, termasuk kemarin yang ikut pelatihannya Pak Dadan, nyuci piring pun itu diajarkan. Ya, cara nyuci piring, cara buka buku yang baik seperti anak-anak, diajarkan ke anak-anak buka buku supaya bukunya gak cepet lecek. Gimana coba Pak Didi? Nah, ujungnya itu perlu dilatihkan. Dan benar kata Pak Surya juga bahwa ini adalah hal yang butuh komitmen, butuh konsisten. Tidak bisa instan, tidak bisa serta-merta itu. Nah, terus tadi inti dari PSE tadi kan mindfulness, sadar. Ya, yang kita lakukan itu sadar. Yang kita kembangkan adalah 5 kompetensi ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun well-being-nya kita. Well-being-nya kita sebagai guru, well-being-nya siswa. Well-being itu apa sih? Well-being, well itu baik, being menjadi baik. Ya, menjadi sejahtera, nyaman, senang, bahagia. Yang kita bangun itu bagaimana siswa itu datang ke sekolah tidak merasa terbuli. Siswa datang ke sekolah itu happy. Ya, mereka datang tidak karena takut ke kita, mereka datang karena emang pengen happy, pengen ketemu sama teman, pengen membangun relasi dan sebagainya dengan semua pihak. Itu yang ingin kita betul. Tujuan intinya nanti adalah ke well-being. Saya ingat dulu waktu SD itu dari TK, saya itu senang banget kalau disuruh sekolah dan nggak mau kalau nggak sekolah gitu. Bahkan ngaji, saya nggak tahu ya. Ngaji itu ayah saya kan kadang melarang gitu karena jauh. Tuh. Tapi saya suka ngeyel gitu. Ini jam ngaji. Saya datang aja gitu ke masjid, kadang ke rumah ustadz gitu. Pengen ngaji. Ngajinya ngaji Iqra kalau saya dulu gitu. Nah, enggak, yang saya pikirkan kalau flashback, kenapa ya saya itu seneng gitu? Kenapa sih saya pengen ke sekolah? Itu yang nanti harus Bapak Ibu tujuan tanamkan ke siswa itu, bagaimana supaya siswa itu merasa senang. Bahkan ketika orang tuanya ngelarang juga senang gitu, udah pengen lah belajar, pengen ke sana, pengen gitu. Itu ya Bapak dan Ibu, tujuan dari PSI itu adalah seperti itu. Mungkin itu pertanyaan sudah kejawab. Terima kasih Pak Surya yang sudah memaparkan praktik baiknya. Nanti mudah-mudahan bisa diikuti oleh yang lain. Nah, ini yang PSE. Sekarang yang Kombel. Ini mungkin sekolah yang ke-11 yang saya datangi untuk Kombel. Terima kasih untuk Kombel Kesket, Bu Yeni dan kawan-kawan. Yang saya lihat Kombel-kombel itu bervariasi. Ya, bervariasi dengan ciri khas sekolah masing-masing. Seperti pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi yang saya senengin gitu, ada sekolah saya rasa mungkin agak setipe dengan sini. Ada sekolah yang seniornya itu totalitas mendukung. Di sini kan hampir senior semua ya, juniornya 4 orang. Tetapi mendukung gitu, support banget. Hayo gitu. Hayo gitu. Itu ada beberapa kombel yang seperti itu. Ada juga kombel yang seniornya itu masih punya mindset, ngapain sih kita kan sebentar lagi pensiun, ngapain sih ikut-ikutan gitu. Udah yang muda-muda aja gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi saya salut nih di sini ternyata yang senior pun bahkan masih jadi MC, masya Allah. Ada yang muda yang punya. Kamu ayatnya Pak. Ada lagi Bu, nggak ada yang ngomongin. Ada yang ngomongin lagi Bu, makanya gugup. Tapi kapan lagi Bu? Mumpung Iya, itu benar. Unlimited edition ya. Masya Allah. ya mumpung kayak kemen. Keren gitu. Terharu gitu melihat bapak ibu yang mungkin sudah jauh di atas saya gitu ya. Emang mereka sudah harusnya memikirkan pensiun, tetapi ternyata masih ayo masih semangat ngajak yang muda gitu ikut, ayo ikutin dulu bu pengawas, bahkan ikut suka diskusi itu juga suka rame gitu.
ikut bertanya, ikut tanya dan sebagainya. Loh, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kombel-kombel. Saya kan ini nggak apa-apa ya, kita mindset growth mindset ya, mindset berkembang. Jadi kita jangan sampai merasa iri, seperti tadi ya, aktif konstruksi responded. Kita jangan sampai merasa iri dengan kelebihan orang lain gitu. Ada kombel yang sudah berjalan rutin 1 minggu sekali, dan mereka sudah terjadwal siapa saja yang menjadi pembawa. Iya, bawa materinya, berbagi praktik baiknya itu sudah gantian. Jadi orangnya nggak pasurat terus gitu, karena emang sudah ada jadwalnya. Dan ada yang bercerita jadwalnya itu adalah untuk kombel minggu berikutnya yang memberikan praktek baik di depan itu adalah orang yang terakhir masuk ke ruangan ini. Jadi kalau hari ini kombel di sini kombel setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Berarti nanti 2 minggu sekali di hari Sabtu yang menyampaikan praktik baik di depan ini adalah orang yang terakhir masuk. Gitu, enggak ada ini, makanya ada yang bercerita. Ada yang bercerita seperti itu. Jadi mereka diminta komitmennya. Tuh, ganti-ganti. Ada yang memberikan praktik baiknya hal-hal yang kelihatannya mungkin sepele ya. Ngajarin cara nulis tegak bersambung. Jadi mereka emang kepala sekolahnya punya keinginan menghidupkan kembali nulis tegak bersambung untuk semua siswanya. Nah itu maju ke depan ngajarin nulis tegak bersambung. Ternyata nulis tegak bersambung juga ada ilmunya ya Pak. Oh iya kan, ini Bu, itu apalagi tulisannya bagus kan. Ya Ibu ya Bu Yani gitu. Itu ada juga yang berbagi praktek baik tentang nulis Sunda, aksara Sunda. Ya. Bisa saya Bu, bahkan sama anak-anak belajar nggak bisa. Itu yang SD mana itu yang ngajarin yang Bu Nining itu Bu, Cika SD Cika tuh yang ngajarin Bu Nining yang udah senior kota. yang udah pensiun harusnya. Itu yang ngajarin Ibu itu, Masya Allah gitu. Masya Allah ya, umatnya udah ini tapi tetap gitu supportnya, Masya Allah ya. Ikut senang gitu melihatnya. Dan banyak sekali kombel yang saya temukan keunikannya. Ada yang di sini banyak seniornya, ada yang banyak juniornya. Jadi seniornya ada beberapa, ada gitu Pak. Beberapa SD ada yang seperti itu. Tetapi ya gitu, tetap hidup gitu. Dan nanti kegiatan kombel ini kalau sudah menjadi pembiasaan, gak usah resmi-resmi teuing. Nyanyi Indonesia Raya, pembukaan, kemudian nanti kasihan Ibu repot-repot nyiapinnya harus pakai ini dan sebagainya ya. Kalau di Kujang kombelnya itu ada 3, jadi mereka kombelnya kombel fase. Jadi ketika ada masalah di fase langsung mereka kombel ya, kombelnya kombel fase. Terus apa yang dibicarakan di kombel? Hal-hal yang tidak keluar dari tupoksi teman-teman sebagai guru. Ketika ada masalah dengan siswa, Kegiatan di sekolah aja. betul, B5 nyusun modul ajar, modul project, kemudian mungkin bagaimana membuat media, atau mungkin yang punya materi apa untuk PAI Bu, misalkan mau ngajarin tentang apa ya kalau PAI? Baik. Apa ya PAI, PJOK misalkan mau ngajarin senam PGRI, bisa dimasukkan ke kombel gitu. Bu Ayo mau ngajarin cara membuat kerajinan tangan berbahan apa, jumputan atau apa yang nanti bisa diterapkan untuk semua kelas, silakan. Jadi hal-hal seperti itu, dan gak usah resmi-resmi amat dengan seremoni yang lama. Itu ya. Tapi terima kasih sekali sudah mengawali. Mudah-mudahan karena kita kan
guru terbaik itu kan guru yang juga harus selalu mau belajar karena tuntutan kita zaman ya Pak, seperti tadi dibilang sekarang kan memang zamannya gadget. Hati-hati Pak, nanti guru nggak akan digugu dan ditiru lagi Pak. Nanti yang digugu dan ditiru itu adalah gadgetnya. Makanya kita harus memfilter itu ya, kita harus bisa menjadi pendamping anak-anak tuh supaya kita tetap bisa menjadi sosok yang ditiru dan diteladani oleh siswa. Oke, itu aja Bapak dan Ibu tambahannya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Ada yang tanya buat ini, saya mau bertanya ini apakah nanti kan di sini banyak yang lengser, nanti di sini kekurangan gitu, itu tenaga pengajar itu solusinya seperti apa? Nanti ada Pak. Ya, nanti ada pengangkatan yang ditempatkan di sini. Nah, nanti ada pendataan lagi. Soalnya sekarang cari-carinya susah. Beberapa hampir 3 kali bunda gitu ya, kan sekarang untuk di bulan Desember aja, nanti di bulan Nyambung pengajian di akhir itu 2000 lah habis 4 orang. Sama buku sekian. Ya, itu saya juga Nanti ada Pak pendataan kebutuhan pegawai. Ya, ini sebentar lagi kan ada P3K ya. Nanti ada, ya kan sekarang kan baru mau pemilihan bupati ya Pak. Sekarang baru mau pilkada. Ya jadi ditunggu aja. Nanti pasti ada pendataan itu. Ya, cuman kalau untuk menghandle yang sekarang yang kosong PJOK doang kan? PJOK doang. PJOK untuk kelas nanti bulan Desember iya. keduanya kan kosong. Iya. Iya. Mohon untuk itulah Minta diinformasikan, disampaikan di Korwil gitu gimana solusinya karena dicari-cari juga agak susah. Enggak Pak, kalau guru honor itu banyak Pak. Nge-honor mah banyak yang mau nge-honor mah, tapi ya itu kendalanya dari honornya itu. Terus lulusan mulai lulusan SMA itu kalau lulusan S1 mungkin udah agak susah, tapi kalau yang masih kuliah itu banyak yang mau nge-honor rumah gitu. Iya, soalnya saya juga sudah buka-buka buka lowongan sampai di orang tua murid itu kok bagi siapa saja yang berminat untuk honor di sini, tapi sampai sekarang ada gagal lagi. Iya, gagal lagi. Ya, ini ekspektasinya gaji gede ya. Iya, itu. Ya kan kalau nggak honor kan ya ratus jutaan. Iya. Dan gajinya ratus juta. Iya, Bu. Itu yang dari Iya. sekarang. Berarti ini nanti kan ada P3K ya Pak, pengangkatan pendaftaran. Sekarang kan lagi pendaftaran ya. Nanti pengangkatannya pun juga nunggu bupati tahun depan lah. Pengangkatannya tetap. Berarti mungkin untuk sementara kalau emang ada dana Ibu untuk ngehonor, bawa aja honor untuk PJOK kayaknya ya, yang agak spesial. Iya. Iya.